Di Mekah masyarakat yang bisa memahami agama masyarakat kota, masyarakat madani. Makanya kan itu masyarakat kota disebut masyarakat madani. Jawa sudah jadi kota-kota berperadaban, makanya ketemu klik ngono tok. Nah itulah yang menyebabkan ketika Islam berkembang keluar dari Jazirah Arab, yang ke Eropa di bawah panglima perang, ya nggak klik, menang-menangan, Allah Akbar, takbir, ya bubar. Yang ke Rusia juga sama, yang ke Cina dibawa oleh pedagang. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas membawa tradisi berdagang. Masyarakat Cina sudah masyarakat pedagang, makanya ya sudah tidak ada istimewanya. Itu Jawa ya sudah tidak jahiliyah. Bahwa tadi masyarakat jahiliyah, ya masyarakat Arab waktu itu. Apakah Jawa melebu golongannya jahiliyah? Ya enggak. Jawa tahun 571 Nabi lahir sudah punya kerajaan Kalingga, sudah punya kerajaan Kanjuruhan, sudah punya kerajaan Tarumanegara tahun 400, 300 punya Salokonegoro, 600 punya Mataram, persiapan bangun Borobudur, sudah punya bahasa yang bertingkat, wis komplit. Jadi sebagai sebuah peradaban ketika Rasul lahir di sana, ini sudah maju. Makanya ketika Islam datang adaptasinya paling baik, paling bagus. Adaptasinya paling bagus. Di Mekah masyarakat yang bisa memahami agama masyarakat kota, masyarakat madani. Makanya kan itu masyarakat kota disebut masyarakat madani. Jawa sudah jadi kota-kota berperadaban, makanya ketemu klik ngono tok. Nah itulah yang menyebabkan ketika Islam berkembang keluar dari Jazirah Arab, yang ke Eropa di bawah panglima perang, ya nggak klik, menang-menangan, Allah Akbar, takbir, ya bubar. Yang ke Rusia juga sama, yang ke Cina dibawa oleh pedagang. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas membawa tradisi berdagang. Masyarakat Cina sudah masyarakat pedagang, makanya ya sudah tidak ada istimewanya. Nah masyarakat Jawa kalau yang ngomong agama spesifik, agama itu dibawa oleh orang spesifik, namanya Brahmana. Kasta di bawahnya kesatria gak boleh ngomong agama, kasta Wesya pegawai gak boleh ngomong agama. Jadi Pak Wakil Gubernur itu gak boleh ngomong agama karena pegawai. Nah apalagi sudra, petani pedagang gak boleh ngomong agama. Lah pedagang itu nggak boleh ngomong agama, wong pedagang sudra kok ngomong agama. Maka kalau secara epistemologi pengetahuan kok tiba-tiba ada penjelasan Islam disebarkan oleh saudagar, itu teorinya salah Pak Majid. Teorinya nggak bener. Jadi kan saya ngomong sama menteri tadi enak, sampean ngrungokno ngono tok nggak apa-apa. Ini aku tahu ini saya berdiskusi sama Pak Menteri yang kebetulan mengelola kebijakan negara. Nah itu makanya Islam disebarkan bukan oleh saudagar kalau di Indonesia. Keyakinan para santri Islam disebarkan oleh wali. Lah kenapa wali? Wali itu makomnya Brahmana. Brahmana niku punya cakti, wali punya karomah. Nah itu makanya imbang, dua ini sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena punya kedekatan dengan Tuhan. Nah, makanya santri Islam disebarkan wali, yaitu yang benar. Karena apa? Yang bisa ngimbangi Brahmana ya wali, podo sekti ini. Lah kenapa wali tidak mengajarkan pertanian? Jawa gudangi petani. Kenapa tidak mengatakan ini Indonesia harus diajari berdagang? Nah, Jawa itu gudang perdagangan terbesar. Jung-jung kapal Jawa itu bisa berlayar sampai di ujung di ujung jalur sutra. Macetnya perdagangan Nusantara itu karena apa? Karena jalur perdagangan keluar dari tradisi maritim dikuasai Portugis. 1515 ketika Albuquerque menaklukkan Malaka, kita dikunci. Nah tradisi itu menjadi semakin gila di zaman Belanda. Indonesia masuk Belanda, Singapura, Malaysia masuk
Inggris Traktat London. Traktat London. Makanya oleh Inggris, Singapura, Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Itu loh, panganan teko rame. Nah itu makanya Indonesia kalah 1 jam dari waktu Jakarta. Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Singapura dan daripada bursa Jakarta. Nah itulah maka perpindahan waktu dari Jakarta ke IKN adalah salah satu siasat untuk mengambil peran di dunia digital agar kita tidak ketinggalan waktu dari Singapura dan Malaysia. Loh, ini kan persoalan negara. Belum gitu kan tepuk sing banter. Cuman sayangnya kita ini kadang tidak percaya. Milih presiden itu menghabiskan biaya triliunan. Terpilihlah satu orang dengan pilihan terbanyak Pak Jokowi. Tapi karena kadang kita itu iseng, lebih percaya sama Rocky Gerung. Orang yang nggak ada yang milih, nggak ada yang apa, gitu. Orang mau mengatakan Gus Dur itu kurangnya banyak, nggak apa-apa. Tapi Gus Dur pernah dipilih oleh orang se-Indonesia. Pak Amin walaupun hebat kayak apa, belum pernah dipilih menjadi presiden Indonesia. Lo kan gitu. Loh, sampean mau mengatakan Pak Muhadjir mau kurang pinter, kurang apa? Beliau dipilih menjadi menteri. Lah kalau sampean lebih pinter, kenapa sampean yang nggak dipilih? Nah kan itulah. Ini tradisi kita suka begitu. Jadi mengatakan bahwa kadang kita ini merasa lebih baik. Nah, negara itu seperti itu. Makanya waktu itu petani nggak boleh ngomong agama, ya wali. Lah cuman kadang orang bertanya, referensi wali ini dari mana? Kok bisa wali tiba-tiba membangun ini? Lah wali itu kalau butuh sesuatu itu nggak pakai referensi. Pak Majid, wali itu download. Loh, wali itu download. Allah ini kan punya sistem cloud itu di langit itu, pusat data kan, punya cloud, harddisk gedenya itu, cloud itu. Cloud inilah yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut tabut Sulaiman, yang oleh orang Yunani disebut kotak Pandora, yang oleh orang Jepang disebut kantong Doraemon, yang oleh orang Islam disebut Lauhil Mahfuz. Ini cloud, pusat data. Nah wali-wali itu kalau mau nengok pusat data itu download, browsing, browsing ngene tok. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Ini ya Allah download. Bapak Syariah download 7 tahun. Kewini di sini download. Nabi Ibrahim download, Nabi Muhammad download, Syekh Abdul Qadir 25 tahun download begini. Makanya wali-wali itu nggak pernah takut apa-apa karena tahu program dunia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka wali-wali itu paketannya besar, paket datanya komplit karena downloadnya serius. Makanya wali-wali itu wifi-nya hidup. Lah kita kalau dijak download tidur. Makanya kita nggak punya wifi. Ibarat kartu, kita nggak punya paket data. Mau kirim gambar, mau kirim browsing apa susah kalau nggak punya paketan. Tapi masih bisa hidup kalau cari paket gratisan. Kemana? Ke warung. Free wifi. .co.id, .co.com. Nah kita kalau mau kirim doa, kirim fatihah, kirim ini nggak punya paketan, ya nggak bisa ngirim. Makanya kita pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadratin Nabi Yilmus Tofa, namanya tawassul. Gitu dong aja. Tawassul itu teknologi. Lah, Pak Menteri aja tepuk-tepuk sampai enggak loh. Loh makanya doa itu bisa dikirim, bisa dibagi, bisa apa? Wong pusat datanya di sana.
Makanya manusia itu melakukan apapun jejak digitalnya ada, wong terhubung sama Lauhil Mahfud. Wong manusia mau turun ke sini dikasih diregister alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya wis tak kei paketan, paket nyawanya sekian, paketannya habis ya kik gitu aja. Makanya malaikat kalau mau nyari orang mau dimatiin gampang, tinggal di Sherlock. Sherlock itu udah selesai. Lah iya kan? Lah makanya kalau orang itu kuat pakai datanya bisa menghancurkan orang lain. Wali itu tahu hatinya orang karena paketannya gede, orang lain bisa diretas. Diretas, makanya wali itu merusak durunge winarah mampu meretas. Kalau mau menghancurkan batin orang dikasih program yang lebih besar, kekuatannya 1 giga, kirimi paket 5 giga, blank deh. Iku hang langsung jenenge santet itu. Lah itu. Lah makanya kiai-kiai dari dulu itu ada tradisinya, sudah kalau kamu kirim doa, kirim Fatihah, sebut yang paket datanya paling gede. Server utamanya Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa al-Jamil bil wa'adhi syadra ajal wa syadra maghrib fi barriya wa syadra bil ali alim masyarik al maghrib bi qadir al-Jilani wa li abaina ummatina masyayikh ajal bapak syariah wa jamil muslimin wa khusus la ruhi Pak Di Waktul Fatihah bet ngono langsung share it. Lah iya, ada yang enggak percaya, mosok donga bisa dikirim, bisa dibagi. Ya orang nggak tahu ini teknologi ini. Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, syuting, naikkan ke satelit, maka kemudian dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, dimanapun sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV.